Baik, Pak. Saya sudah masalah ini. Ada itu lagi masalah di sini. Dilanjutkan dengan pemberian cenderamata yang diawali oleh pemberian cenderamata oleh Rektor Universitas Tadulako kepada Polda Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya oleh Polda Sulawesi Tengah kepada Rektor Universitas Tadulako. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini. Tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada Kapolda Sulawesi Tengah beserta jajarannya dan Rektor Universitas Tadulako beserta jajarannya dalam acara silaturahmi Kapolda Sulawesi Tengah dan pejabat utama dan pelaksanaan penandatanganan kesepahaman bersama antara Polda Sulawesi Tengah dengan Universitas Tadulako tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka antisipasi kejahatan jalanan, terorisme, narkoba, separatisme, ideologi anti-Pancasila, paham radikalisme, dan intoleransi. Hadirin, kegiatan pada pagi hari ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir, SEMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang kami banggakan, yang kami hormati Bapak Kapolda Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Bapak Wakapolda Sulawesi Tengah yang hadir juga di tengah-tengah kita. Yang saya hormati pejabat utama, Bapak para direktur, inspektur, kepala biro, dan juga pejabat-pejabat lain dari lingkungan kepolisian daerah Sulawesi Tengah. Selamat datang di Universitas Lako, Bapak Kapolda dan seluruh rombongan. Yang saya hormati para wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua sekretaris lembaga, yang saya hormati para koordinator prodi, ketua-ketua jurusan, dan teristimewa kepada anak-anakku sekalian, tokoh-tokoh mahasiswa, dan juga anak-anakku mahasiswa yang hari ini juga hadir bersama Bapak Kapolda untuk dan dalam rangka menyaksikan penandatanganan MOU antara Bapak Kapolda dengan Rektor Universitas Lako. Dan anak-anakku sekalian, saya mohon maaf kalau tadi masih kuliah dan harus mengikuti acara ini karena ini acara yang sangat penting bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, saya ingin mengajak kita sekalian untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan keafiatan, sehingga alhamdulillah acara yang sudah kita persiapkan akan terlaksana pada siang hari ini. Salam dan salawat juga tak lupa kita kirimkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan kita sekalian. Pertama-tama saya pribadi dan keluarga besar Universitas Lako ingin menyampaikan rasa bangga dan bahagia dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda dan seluruh jajarannya yang pada hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita dalam rangka untuk lebih mempererat silaturahim antara jajaran kepolisian di daerah ini dengan keluarga besar Universitas Lako. Dua komponen bangsa ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama walaupun dalam job dan tugas yang berbeda. Satu di antaranya adalah meningkatkan kapasitas berpikir kita semua, terutama anak-anak kita. Dan kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Kapolda yang beberapa putra putri terbaiknya itu ikut mengambil bagian dalam proses pendidikan dan pengajaran di Universitas Lako, baik di jenjang S1 maupun di jenjang S2. Kami berharap ke depan setelah tanda tangan MOU ini, sejumlah pejabat utama dan anggota kepolisian di Polda Sulawesi Tengah yang memiliki kemampuan akademik, tentu minimal berpendidikan S2, bisa mengambil bagian dalam proses pendidikan dan pengajaran di Universitas Lako. Jumlah mahasiswa di kami laporkan kepada Bapak Kapolda saat ini yang tercatat adalah 35.621 orang, dengan jumlah dosen 1.428 termasuk dosen BLU dan pegawai tetap non-PNS, sedangkan stafnya sudah mencapai 1.120 orang. Karena itu kehadiran jajaran kepolisian di Universitas Lako insya Allah akan lebih meningkatkan kapasitas di bidang kerjasama di semua bidang, terutama Tridharma perguruan tinggi. Kami jujur setelah berbincang-bincang dengan beberapa teman rektor, khususnya rektor Universitas Musamus paling ujung Indonesia, beliau mengatakan bahwa Pak Kapolda itu sering memberikan kuliah di Universitas Musamus. Tentu kami iri karena beliau dekat di Universitas Lako,
Lalu mengapa tidak pernah kami diberi siraman pengetahuan yang terkait dengan pengetahuan praktis di bidang penegakan hukum. Alhamdulillah hari ini saya kira permulaan yang baik, dan ke depan ini akan terjadwal beberapa pejabat utama akan memberikan kuliah-kuliah yang sifatnya memang program nasional di Kepolisian Republik Indonesia. Dan hari ini Universitas Lako bersamaan dengan kuliah dan pendatangan MOU sejenis yang dilakukan oleh Bapak Kapolri di Universitas Jayapura, Pontianak, sehingga dua universitas ini bersamaan waktunya di Sulawesi Tengah oleh Bapak Kapolda dan di Universitas Jayapura Bapak Kapolri. Kita beri aplaus untuk Pak Kapolda. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada satu program yang menurut saya sangat menarik, yaitu tentang deradikalisasi. Saya kira program ini sangat baik, tetapi secara akademik sebenarnya radikal itu adalah hal yang baik. Radikal itu berasal dari kata radix atau akar. Jadi kalau orang yang berilmu dan ilmunya itu mengakar, sebenarnya sangat baik. Nah, yang salah kalau ilmu yang salah dan itu sangat mengakar. Nah, ini kira-kira yang harus diberikan oleh Bapak Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia, termasuk jajaran kepolisian. So, kalau ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan itu pemahamannya sangat mendalam, itu justru sangat baik untuk anak-anak kita. Tetapi kalau hal yang salah, yang tidak positif, lalu itu dilakukan secara mendalam, ini barangkali dan perlu diberi pemahaman kepada anak-anak kita. Tapi kami yakin dan saya yakinnya bahwa anak-anakku di Universitas Lako sangat berbeda warna dibandingkan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Karena itu saya tetap bangga anak-anak kami tetap menerima berbagai ilmu, pengetahuan, dan dari sumber apapun, termasuk dari Bapak jajaran kepolisian. Karena itu kalau kita lihat hari ini, ruangan menjadi tidak bisa lagi menampung karena antusiasme dari anak-anakku sekalian. Terima kasih untuk mahasiswa Universitas Darul Lako. Dan yang terakhir, kami mohon dengan hormat Bapak Kapolda bisa memberikan kita siraman-siraman pengetahuan terkait dengan apa yang sudah disebutkan tadi oleh MC. Mudah-mudahan kita semua bisa ketambahan pengetahuan untuk hal yang bernilai kebajikan dan kebaikan dalam membangun silaturahim di Indonesia, khususnya di bumi Darul Lako tercinta. Saya kira ini sambutan selamat datang untuk Bapak Kapolda dan seluruh jajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan rahmat kepada kita sekalian, rahmat kesehatan dan umur panjang. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi Tengah, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Rudi Sufahrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Rektor, beliau ini sahabat saya. Saya kadang-kadang panggilnya Pak Basri, bukan Pak Basir. Jadi marah beliau, saya bukan teroris Pak. Kita ke Taman Lama ini kan, saya sering ngobrol sama beliau sama-sama. Pak Rektor beserta jajarannya, Ibu, biar cepat, ini banyak gini. Dan saya Kapolda beserta jajarannya, biar cepat. Benar, Bu MC tadi betul itu. Lama-lama. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Darul Lako yang saya cintai, saya banggakan. Selamat pagi. Keras suaranya. Biasa ambil-ambil prajurit orang ini. Selamat pagi. Jadi semangat. Pertama, mari
Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita semua dalam keadaan sehat, bisa hadir di ruangan ini, bisa menikmati alamnya Sulawesi Tengah, Palu yang penuh berkah ini, Palu yang penuh rahmat, ya, Palu yang nyaman ini. Kita diberi kesehatan, bisa sama-sama hadir di ruangan ini, kita bertukar pikiran. Pertama, saya berterima kasih juga kepada Pak Rektor yang sudah memberikan waktu luangnya kepada saya bisa hadir di sini bersama-sama. Pak, rekan-rekan sekalian, ini adalah kebanggaan saya. Dari hati yang paling dalam saya sampaikan bahwa Universitas Tadulako yang ada di Palu ini adalah kebanggaan saya. Kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah. Ya, harus kita syukuri, terutama mahasiswa dan mahasiswi. Masih banyak rekan-rekan kita yang ingin kuliah di sini. Masih banyak yang ingin menikmati kuliah di sini, tapi belum ada kesempatan. Belum bisa. Itulah rasa syukur yang pertama harus kita sama-sama sepakati bahwa kita hadir di ruangan ini sama-sama bersyukur. Yang berikut, kerjasama antara Polri dan Universitas Tadulako khususnya Polda Sulteng ini pasti akan baik hasilnya. Saya berdiri di sini sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, seharusnya menjadi bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian. Ini kita anak semua. Gak ada jarak antara saya sama anak-anak saya harusnya. Hari ini saya sampaikan, kalau sampai ada nanti anak-anak saya yang belum punya SIM, berarti yang salah saya. Betul tidak? Betul. Banyak yang punya SIM. Tapi karena SIM itu uangnya negara, yang penting bayar bank, hadir lantas, dibimbing hari-hari ini, ya. Karena kalau udah diterima masuk Universitas Tadulako, masa bikin SIM nggak lulus ujiannya? Mulai hari ini saya bilang yang nggak punya SIM, lapor, nanti kita bimbing. Ya, hanya bayar bank buat SIM-nya. Jangan sampai ada yang tidak punya SIM, bawa motor, baik itu baru kita contohnya. Ya, jadi saya hari ini ke sini harus ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya, saya pulang. Itu yang pertama. Sebelum saya lanjutkan kerjasama kita ini, saya senang, saya bangga dengan anak-anak saya. Ya, terima kasih Pak Rektor dan jajarannya telah bisa bekerja sama. Sudah ada juga perwakilan dari pejabat utama yang ikut mengajar di sini, dan ada anak buah juga sebagian yang kuliah di sini. Semoga berkenan bisa diterima. Karena ini mahasiswa dan mahasiswa anak-anak saya, mari kita jalin kerjasama yang lebih baik. Ya, jangan buat jarak. Jangan juga dengar cerita-cerita orang. Nanti di kuliah umum saya banyak cerita. Untuk sekarang biar tuh tanda tangan cepat-cepat. Tidak lama-lama, ya kan? Terima kasih Pak Rektor dan jajarannya. Mudah-mudahan kerjasama kita ini, semua kerjasama yang kita lakukan adalah tujuannya baik buat bangsa dan negara, buat masa depan kita, buat generasi berikutnya. Semoga Allah SWT merahmati ya apa yang kita kerjakan dan memberikan berkah buat kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, waktu saya capek seperti apapun, ketika pulang ke rumah, memang saya punya istri saya. Kalau di luar, saya punya masyarakat. Ya, itu dulu, biar sepakat dulu bahwa ini anak-anak saya. Tapi anak juga sebesar ini. Yang cewek sama gadis-gadis, muka aja kita bisa begini. Bapaknya belum sebesar. Karena tak kenal sama kata saya kasih slide pertama dulu. Nah, ini saya nih. Beda ini, muka aslinya ini belum. Belum masih plastik ini. Tapi ini kan tahun 2011 saya lahir di Cimahi, saya
bapak saya orang Jawa, ibu saya orang Sunda. Tapi saya mengaku orang Ambon. Coba tebak ini saya, warna apa ini? Coklat. Warna hitam. Salah. Anak saya perempuan juga suka marah. Istri saya putih, Bu. Anak saya diantaranya. Dia jauh lebih putih daripada saya, tapi lebih hitam dari ibunya. Karena perempuan kembar suka marah sama ibunya. Ini gara-gara papi ini, aku jadi hitam. Saya marah, Pak, waktu anak saya bilang hitam. Yang bilang saya hitam itu siapa? Ya kan? Salah, coklat lagi. Tersiksa saya tidak putih ini. Tidak putih, tapi putih tua. Sama putih tapi putih tua. Ya kan? Saya sebagian besar di Brimob, ya kan? Karena saya di mana-mana, saya lama di Jakarta, saya ke Aceh bolak-balik, saya pernah di Papua, saya pernah di Ambon, saya Kapolres Poso tahun 2005 sampai 2007. Mana orang Poso kata? Dan sampai kayak apa sih? Waduh, ada satu aja. Aduh, mau tesnya di Poso ini. Hah? Kalau boleh Poso jadi nggak ada yang masuk ke sini. Nah, kalau boleh Poso jadi susah masuk sini. Ini kan harus pintar daerah di sini. Kalau di Poso begitu terus nggak bisa pintar, nggak bisa pintar nanti. Saya di Poso tahun 2005 sampai 2007. Saya juga besar di Densus. Dari 2007 sampai 2016 saya bolak-balik Poso. Sampai dengan hari ini di Poso terus. Kita nggak selesai di Poso, tapi alhamdulillah akhirnya harus terpetakan dan harus kita antisipasi. Nanti saya akan bercerita bagaimana kita mengantisipasi yang ada di Poso. Ya, ini perjalanan bukan mudah, perjalanan panjang, tapi pasti kita bisa semua mengatasi itu. Karena ini ada di Poso, ini negeri kita, ini negeri yang kita cintai, harus sama-sama kita sendiri yang atas. Tidak perlu orang lain. Ya, sekarang ini yang ada di Poso, sisa 9 orang, itu orang Poso yang tinggal 1. Itu juga mampir aja di Poso, sisanya orang luar semua. Bayangkan negeri kita yang subur, tanah kita yang makmur Sulawesi Tengah ini dimasuki oleh paham-paham lain, yang orang lain yang tidak ada kepentingan dalam negeri kita. Kasihan, sayang masyarakat, sayang negeri kita tercinta ini. Kita harus bangun. Yang membangun adalah anak-anak saya ini. Ya, saya lama di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Saya juga hari ini harusnya saya 1 tahun Pak jadi Kapolda. Nanti tanggal 10 saya dilantik jadi Kapolda Sultan baru 1 tahun. Ya, baru 1 tahun. Tapi orang-orang bilang, lama Bapak ini jadi Kapolda katanya. Lama jadi Kapolda karena baru 1 tahun. Tanggal 10 nanti Maret baru 1 tahun saya. Ya, lanjut. Saya ceritakan dulu sedikit rekan-rekan sekalian, bapak-bapak, mohon maaf belakang ini. Ini jumlah penduduk dunia ini 7 miliar. Harusnya kapasitas bumi ini kalau mau nyaman kita hidup, hitungan orang itu 3-4 miliar sudah cukup. Baru hidupnya seluruh manusia nyaman semua. Tapi ternyata ada 7,5 miliar manusia yang ada di bumi ini sekarang. Karena jumlahnya segini ini, otomatis pasti kita hidupnya akan berkompetisi antara manusia satu dengan yang lainnya, negara satu dengan negara lainnya. Hari ini kita masih dalam hidup dalam hegemoni dunia yang tidak pernah tidak ada penghuninya, yang tidak pernah ada yang berkuasa. Selalu ada yang berkuasa, selalu ada yang berkuasa di dunia ini. Ya, siapakah yang berkuasa di dunia ini saat ini, Pak? Kebijakannya tidak pernah ada yang menolak, salah pun banyak dibenarkan. Ya, sejak Perang Dunia Kedua berakhir, kepentingan Amerika dan kepentingan Barat mendominasi dunia. Betul tidak? Mau tidak mau, semua kebijakannya adalah kebijakan dia. Makanya presidennya Amerika pasti presidennya dunia.
karena kebijakannya itu semua sejak Perang Dunia Kedua berhenti runtuhnya komunis, di mana saya akan cerita sedikit bagaimana ada sampai paham radikal masuk ke kita. Energi fosilnya ini ya, tahun 2003 habis. Kita belum ketemu energi lainnya, belum ketemu Pak. Mungkin nanti awal takdirnya udah mau habis, kita rebutan baru ketemu lagi energi lainnya. Lanjut. Peta konflik dunia, di mana-mana berkonflik itu 70% konfliknya latar belakangnya adalah energi. Padahal negeri kita ini sumber energinya banyak, luar biasa. Apakah kita akan menjadi negara konflik? Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu, kalau kita tarik bentangannya, kita bawa ke Eropa, di bentangan di Eropa itu hampir 15 negara dan 15 bahasa yang ada di sana. Kita, betapa saktinya bangsa Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke satu bahasa namanya bahasa Indonesia. Luar biasa. Coba kita ke Eropa. Kalau kita ke Eropa, orang Inggris bahasa Inggris, di Perancis sebentar, mau ke Italia bahasa Italia, mau ke Belanda bahasa Belanda, mau ke Jerman bahasa Belanda, bahasa Jerman. Semua bahasa beda-beda. Kita sudah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya bahasa Indonesia. Bahkan saya sampaikan di sini, saya pernah dinas di Papua. Kalau Papua itu tidak masuk bangsa Indonesia, tidak di bawah kekuasaan bangsa Indonesia, kan bisa bersatu karena tidak ada bahasa Papua. Yang dia pakai adalah bahasa Indonesia. Itu dia. Kalau mau merdeka, saya bilang bagaimana ini? Teriak-teriak mau merdeka, bahasanya apa Papua? Tidak ada bahasa Indonesia. Karena beda-beda, suku ini beda, suku ini beda, banyak sekali suku di sana. Artinya memang Allah kirim bahasa ini buat kita semua, ya, buat kita semua sepakat bahwa bahasa ini bahasa Indonesia, bangsa kita bahasa Indonesia. Tapi dengan melihat peta seperti ini, mudah memecah belah bangsa Indonesia. Ya, dengan sumber energi yang banyak, mudah memecah belah bangsa Indonesia ini. Dan kita, kalau kita bisa mengantisipasinya, kita terlena, nanti dia. Lanjut. Ini Pak, kita terpanjang bibir pantai kita ini keliling Indonesia terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Luar biasa, ya, luar biasa. Kita hidup di ekuator yang musimnya itu enak ini. Musim kita nggak ada musim salju yang orang nggak bisa bercocok tanam. Kita musim kapanpun bisa hidup, bisa keluar rumah semua. Tapi kalau di tempat lain ada yang panasnya minta ampun, nggak bisa keluar rumah dan sekolah harus libur. Ada yang dinginnya dingin sekali, sekolah harus libur. Kita liburnya kalau Ramadan. Ya, kita hebat juga, libur semua. Kalau nggak libur mahasiswa harus mulus dari masuk. Di kampus puasa, di rumah makan Indomie. Pas-pasan. Kalau semuanya sama kita. Itu begitu, ya. Kampus puasa memang kelihatan kayak dosen-dosen bilang, kan kasihan ini, yang mahasiswa puasa. Sampai rumah langsung Indomie. Artinya kita di bangsa negeri yang subur. Ya, lanjut. Saya tadi bilang ini. Sebelum saya lupa ini kan, makanya saya kasih di depan coba. Ini presiden di markas CE. Andai kita kuasai minyak Iran, kita mungkin tidak akan menghadapi ISIS. Karena dari situlah mereka mendapatkan uang. Jadi kita seharusnya menguasai minyak. Mungkin kita akan punya kesempatan yang lain. Gimana ini? Karena presiden ini. Dan ini di media kebijakannya. The first America. Pokoknya semua pentingnya Amerika akan berbeda.
mau tidak mau akan berdampak sama kita Indonesia, pasti. Ya, tapi kita jangan bentar, kita harus tahu, kita yakin nenek moyang kita yang tidak bisa apa-apa dulu saja bisa hidup, apalagi kita yang punya kemampuan. Ya, lanjut. Tapi kalau yang lihat perempuan nggak apa-apa, tapi yang lihat laki bisa salah ini. Banyak yang lihat kita mau bikin apa, nanti saya sampaikan di belakang. Lanjut. Saya kasih gambaran. Semua rekan-rekan, terutama yang di pertambangan, sudah tahu kan bahwa kita telah menemukan blok Masela yang cadangan gas sama minyaknya luar biasa. Ya, berkaitan dengan ditemukannya itu, tentara Amerika sudah berada di dalam 2.000 personil. Ada kemungkinan nggak orang Indonesia nyerang ke Australia? Mau apa kita? Mau urus Poso aja susah, mau nyerang Australia. Ya kan? Coba. Mau apa kita Australia? Mau urus Poso aja susah. Ya kan? Banyak-banyak. Gak mungkin kita nyerang kemana-mana. Kita urus negara kita sendiri. Tapi Amerika sudah mendapatkan 2.000 tentaranya di sini. Apa kepentingannya? Kita lihat blok Masela jalannya cuma sebegini. Ya, kalau Indonesia berhasil dipecah belah menjadi 3 negara bagian, dengan cara adalah di Indonesia terjadi pelanggaran HAM, ya kan? Di Indonesia ada kerusuhan beretnis agama, mengalahkan agama yang lebih sedikit daripada agama yang banyak. Itu mungkin sekali, udah lihat kan? Sudah lihat di Jakarta, itu hanya sebentar itu. Kalau mau terjadi, begitu terjadi, langsung referendum, PBB bilang, kuasai Indonesia. Minta referendum. Semua yang ada di pulau-pulau. Mau jadi 3 nanti kita negaranya. Ya, Sulawesi banyak ini tempat luas, lumayan. Tapi di Jawa sepenuh semua. Baru itu nanti di Jawa itu penuh di Jawa. Nah, ya kan? Kalau dibagi-bagi itu mudah sekali membaginya. Kalau kita, ya adik-adik, anak-anak saya ini nggak cepat sadar. Kalau kita tidak cepat sadar, luar biasa. Membagi Indonesia itu mudah sekali. Bikin ribut semua, dan kita kan semuanya tukang ribut ini. Ya? Kalau bisa bikin ribut, semua ribut nanti udah terpecah semua. Kalau kita tidak cepat sadar bahwa mudahnya memecah Indonesia ini. Lanjut. Ya. Sebenarnya materinya nanti di belakang panjang, tapi saya nggak mau banyak-banyak karena bukan buat mahasiswa sebetulnya, buat teroris. Ya kan? Tidak ada yang teroris di sini. Deradikalisasi itu untuk orang yang sudah radikal. Hanya metode-metodenya saya sampaikan di sini. Nanti rekan-rekan bisa pegang. Ya, nanti dapat semua, biar tahu apa yang kita kerjakan, gitu ya. Sisi ini lahirnya kan di era-era sekarang ini. Dulu kita kenal namanya Al-Qaeda. Al-Qaeda juga besar, satu-satunya kekuatan yang mampu menyerang Amerika, ya. Sampai di jantungnya, sampai Pentagon pun diserang, hanya Al-Qaeda. Tidak ada lagi. Tidak ada negara yang kuat sekuat Rusia, Uni Soviet waktu itu mampu menyerang Amerika ke dalam. Gak bisa. Itulah yang sampai hari ini masyarakat Amerika terheran-heran. Dia kecolongan dengan pertahanan yang luar biasa dia punya, dengan satelit yang dia kelilingi, dia lindungi lewat jaringan-jaringan elektroniknya, tapi tidak mampu ya mempertahankan jantungnya itu. Washington DC diserang oleh Al-Qaeda. Ternyata menyerang Amerika tidak menggunakan senjata, dia hanya menggunakan pesawat yang bahan bakarnya penuh. Nah, ya kan? Begitulah teroris menyerang.
Dia selalu tidak terduga dan tidak terpikirkan oleh kita. ISIS, beda lagi ISIS sama Al-Qaeda. Ini sebagai pengetahuan. Dulu ketika ada Al-Qaeda di Indonesia ini ada namanya Jamaah Islamiyah, ada JI. Ya. Kenapa terbentuk JI yang ada di sini? Al-Qaeda ini adalah waktu ketika Amerika ingin menguasai Afghanistan yang sedang dikuasai oleh Uni Soviet. Amerika kalau menyerang langsung Afghanistan pasti perang dunia ketiga, karena Uni Soviet masih kuat waktu itu. Akhirnya Amerika menggunakan kekuatan Islam yang namanya Mujahidin dunia. Kekuatan Islam garis keras dunia dibangkitkan, dihidupkan lagi. Di semua negara ada Pak. Waktu itu didirikanlah namanya Akademi Militer Mujahidin di Pakuan. Ini disitulah terjebaknya Osama bin Laden, seorang konglomerat yang berusaha di Arab Saudi, keturunan Yaman, yang membiayai Akademi Militer Mujahidin. Saya bertemu 5 orang Indonesia yang pernah mengikuti pendidikan di Akademi Militer Mujahidin. Saya ambil bukunya itu bahasa Inggris Pak. Latihannya persis sama latihan saya waktu di Akabri di Magelang. Bukunya sama. Ini buku siapa? Ini Amerika Pak yang buat. Kita dipandu oleh Amerika mendirikan namanya Akademi Militer Mujahidin. Dan ternyata berhasil mengusir komunis dari Afghanistan. Tapi sampai sekarang masih di Amerika. Itulah makanya dibentuk namanya Al-Qaeda. Ya, Al-Qaeda itu orang Indonesia yang ke sana. Waktu itu Abu Bakar Basir yang memfasilitasi. Ada sekitar 30-40 orang latihan di sana. Di antaranya trio bomber bom Bali, ya, ada Nasir Abbas yang orang Malaysia itu, ya, dikirim ke sana. Hanya 30-40 orang. Pulang ke Indonesia sudah bikin bom Bali 1, bom Bali 2, hancur kita, Poso. Itu kan lahiran dari Afghanistan sana, dari Al-Qaeda itu, Akademi Militer Mujahidin. Karena ditutup sama Amerika di sana, mereka marah, mereka melawan Amerika dan sekutunya. Didirikanlah di Filipina Selatan. Ya, Akademi Militer Mujahidin berafiliasi sama dengan yang di sana karena ditutup di sana. Didirikan di Filipina Selatan. Itu waktu zaman Al-Qaeda. Makanya bentuk serangannya pun berbeda. Ya, karena mereka waktu itu imam besarnya adalah Osama bin Laden. Setelah meninggal Ayman al-Zawahiri, Osama mengatakan bahwa serang semua Amerika dan sekutunya. Cara menyerangnya berbeda. Ini saya sampaikan. Cara menyerangnya berbeda. Kenapa bom Bali 1? Kenapa Hotel Ritz-Carlton? Kenapa Hotel Marriott yang ada di Jakarta? Karena semua punya Amerika. Semua punya. Banyak Amerika dan sekutunya di situ. Ya kan? Serangan yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Al-Qaeda dalam membuat serangan, dia ada satu paham bahwa semua serangan harus dilakukan latihan dulu. Namanya berjihad harus berlatih dulu. Itulah pelatihan yang ada di Indonesia, namanya POSO. Di bawah pimpinan Santoso dan kawan-kawan. Karena dia mau latihan dulu Pak. Latihan dulu, baru dia menyerang. Karena kalau tidak berlatih dulu, dia menyerang, haram hukumnya buat dia. Maka dia harus berlatih. Itu Al-Qaeda. Sejak Amerika masuk ke Irak, muncul adalah namanya takfiri. Nanti di depan kita. Itu muncul namanya takfiri. Ada ruang kosong antara Suriah dengan Irak. Itu yang digunakan oleh ISIS. Al-Baghdadi mendeklarasikan ISIS, ya kan, dideklarasikan
dan yang datang itu janji-janji yang manis dengan penghasilan yang luar biasa besar, bahkan akademisi pun bisa berangkat ke sana membantu ISIS. Isinya anak muda semua, Pak. Dari Jerman hampir 500 orang, Amerika hampir 500 orang, semuanya anak-anak pintar, dan belum tentu agamanya Islam, belum tentu. Banyak yang ke sana, bahkan yang paling pasti adalah bekas tentara Saddam Hussein bergabung sama ISIS. Yang pasti adalah itu. Banyak orang Indonesia yang ada sekarang ini, ada hampir 500. Ini Pak, hampir 500. Bayangkan, kita menghadapi orang Indonesia yang pulang dari Afghanistan yang hanya 30. Sampai hari ini becapek kita. Becapek itu, bomnya yang bagus-bagus. Opik Lawanga itu, Taufik Buraga itu, yang ada di pos belum tertangkap sampai hari ini. Dia pakai bom tuh, bom center dia buat, bom termos dia buat, bom pasar tentenan, bom pasar babi di sini, belum terakhir bom panci. Bom panci itu buatan ISIS, jadi pancinya aja yang meledak, ada kemana-mana. Itu Pak, dari Afghanistan saja kita 30. Bagaimana kita menghadapi nanti saudara-saudara kita yang pulang dari Suriah dan Irak? 500. Sampai menjaga 500 Pak. Dan kemampuan perangnya pasti lebih bagus. Kemampuan membuat bomnya pasti lebih bagus. Ya kan? TATP yang di-share lewat internet saja itu sudah modalnya luar biasa. Apalagi dia kayak belajar. Ternyata ada orang kimia di sini, dosen yang bahaya. Hanya cairan kimia yang dijual di toko-toko banyak itu, hanya pembersih kutek gitu. Kalau yang sedang datang bulan kan, yang bayinya boleh pakai kutek tuh. Penghapusnya itu hanya terpentin itu dibuat, dikeringkan Bu, dia menjadi serbuk. Prosesnya ada di internet. Itu disimpan dalam panci, itu ditekan, dikasih kekuatan yang besar. Di dalam panci itu dikasih gotri, dikasih baut, dikasih apa. Begitu meledak satu kali, lebih dahsyat daripada peluru. Karena panasnya, tekanannya, meledak keluar, itu hanya gotri kecil, gotri sepeda itu masuk ke badan, kalau tembus jantung, ya selesai semua. Itu kekuatannya. Dan saya akan sampaikan rekan-rekan sekalian, kalau Al-Qaeda menyerang Amerika dan sekutunya dan melakukan serangan adalah dengan berlatih dahulu, kalau ISIS tidak, dia bisa berbaiat sama al-Baghdadi itu lewat internet, lewat telepon, lewat handphone gini, dia bisa berbaiat dan dia bisa melakukan serangan kapan juga. Yang penting yang dia serang adalah Togut. Serang Togut dimanapun mereka berada. Nah, itu masalah siapa Togut itu. Nah, dan orang kasih tahu dulu nih. Pak dosen hari ini masih tahu ya. Siapa Togut itu? Nah, ya, ini Pak, orang bocorin dulu nih. Belum Togut di Sulawesi Tengah belum diserang. Baru di Poso aja Togutnya diserang. Togut itu yang Togut tuh, kalau setan tuh besar setannya ini. Ya, sahabatnya setan. Togut itu yang pertama adalah semua polisi Togut. Maksud saya ini. Ya, Togut. TNI Polri Togut. Semua pegawai pemerintah yang plat merah Togut. Itu Togut tapi nama. Dia kasih. Semua Togut halal darahnya buat mereka. Boleh diserang. Dia tidak perlu latihan. Bahkan menggunakan pisau. Kita lihat di Inggris, kita lihat di Perancis, tentara Perancis hanya dipotong pakai pisau. Di Inggris, polisi Perancis ditusuk pakai pisau. Itu karena berbahaya dengan ISIS, lewat handphone, lewat internet, lewat mana-mana. Mudah sekali. Dia boleh melakukan serangan kapan juga.
Terakhir contoh di Bandung, ya kan? Dia tidak perlu latihan, berbaiat sendiri, ngomong sendiri, buat sendiri, dia lakukan serangan. Bahkan dengan pisau pun boleh. Betapa bahayanya ISIS ini. Kalau sampai ada di kita. Ada dulu. Bahayanya ini masih banyak. Apakah kita mau seperti ini? Suriah yang dulu dibangun seperti ini, hancurnya begini. Ya kan? Hanya gara-gara berkonflik untuk kepentingan minyak tadi itu. Yang dia isu sebarkan adalah antara Syiah dan Sunni. Kasihan Pak, Indonesia mudah sekali kalau mau. Kalau kita tidak berkuat ini, kalau tidak masuk di kampus-kampus yang bicara semua mahasiswa kita, sebentar sekali Indonesia itu. Makanya kita harus cerdas menanggapi masalah-masalah isu yang beredar di luar itu. Ya, ini ya tugasnya. Bangun begini aja kita susah disuruh setengah. Nah, langsung begini bangun lagi itu. Mau 200 tahun tidak bisa kita bangunin. Kita mau bangun ini sudah sekali di sini, ya kan? Lanjut. Nah, masuk. Ini sebetulnya bukan buat mahasiswa ya, ya kan? Harusnya saya sampaikan buat yang radikal. Tapi ini pengetahuan buat rekan-rekan sekalian. Pak, mohon maaf, saya bukan menggurui. Sampai ini. Kita lakukan pencegahan, melawan semua yang tadi saya sampaikan di depan itu, ya, melawan paham radikal yang ada di sama kita. Karena radikal itu berbeda-beda. Kalau orang kimia bilang, Ibu, radikal itu berada di luar yang prosedur, di luar yang sesungguhnya. Tapi kalau keimanan misalnya dia radikal, dia membumi, dia masuk sampai akar-akarnya, ya kan? Bahwa semua yang dia kerjakan berdasarkan keimanannya, itu membumi, ya Pak. Tapi kalau digunakan dengan salah, belum tentu. Santoso itu radikal atau tidak? Orang politik atau bukan? Santoso itu SMP tidak lulus. Ya, kalau orang Hongkong bilang selama dia patah pensil, selama dia patah pensil, orang Hongkong bilang begitu. Tiba-tiba hebatnya Santoso itu, tiba-tiba, ya kan? Dia ingin menjadi pemimpin kelompok tertentu dengan kepala yang cuma itu, pengetahuannya SMP tidak lulus. Santoso ini pernah saya kerjaan dulu di Poso buat nembak-nembak sekolah yang besar-besar itu. Itu Santoso. Tiba-tiba menjadi pimpinan Mujahidin Indonesia Timur. Ya, memang berarti memang dia cerdas. Dia memanfaatkan kemampuannya. Nomor satu, karena dia tidak sekolah. Setelah dia patah pensil, dia mau jadi pimpinan. Yang paling mudah adalah pimpinan teroris. Coba dia mau memimpin Kabupaten Poso, harus lewat pilkada, harus urusan Tadulaku. Mampu dia. Masuk Tadulaku juga nggak bisa masuk. Masuk jadi tukang sapu juga kalau SMP nggak ada lagi tukang sapu SMP. Ini mah SMA. Dan bisa dia tahu. Berarti dia sebagian kepalanya adalah politik. Ya, sebagian kepalanya adalah politik. Supaya dia menjadi pemimpin yang tidak sekolah dan tidak melalui pilkada. Coba kalau pilkada menjadi MIT, komandan MIT harus melalui pemilihan. Mana ada yang milih Santoso? Ya kan? Bodoh gitu kita. Patah prinsip, kamu mau? Kita mau nggak dipimpin sama Santoso? Gak mau kan? Pasti nggak mau. Pasti nggak mau. Dia cerdas. Dia memanfaatkan. Dia menggunakan kekerasannya, dia intimidasi semua, dia menjadi pimpinan MIT. Gitu Bu, Santoso. Biar tahu nanti jangan dianggap seperti apa Santoso di matanya pengikutnya, akan saya tunjukkan nanti betapa hebatnya dia. Ya. Ini Pak, lewat saja Pak panjang ini. Ya. Dan ini
kita lakukan semua. Saya melakukan, rekan-rekan bisa melakukan semua, ya, kontra naratif, kontra radikal, dan restoratif justice. Lanjut. Tadi ini Pak, deradikalisasi. Upaya mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi interdisipliner. Ya kan? Masalahnya ini program identifikasi rehabilitasi bagi tersangka napi, mantan napi. Makanya saya bilang jangan baca mahasiswa, tidak ada di sini. Insya Allah jangan ada, ya kan? Jadi kayak itu bukan buat mahasiswa Pak, saya bilang. Tapi programnya saya menyampaikan ini saya sebagai pengetahuan. Ini buat mereka yang sudah radikal, baru kita buat. Saya cerita sedikit di ruang tunggu tadi. Saya ke Amerika sama Pak Kapolri ini tahun 2010. Kita menyampaikan program deradikalisasi. Program ini pertama ada di Indonesia, kita yang buat. Waktu itu kita sudah melakukan, tapi namanya apa? Membuat mereka tidak radikal. Para tersangka yang kita bisa hukum panjang-panjang ini, kalau keluar, kita buat tidak radikal, harusnya dia mendapat pengetahuan. Yang kedua, dia mendapat pekerjaan. Dia harus tahu bahwa yang dia kerjakan adalah salah. Tapi setelah dia tahu salah, kalau dia tidak punya pekerjaan, pasti dia akan balik lagi, kembali ke komunitasnya. Karena dia sudah merasa nyaman di kelompok itu. Sama dengan kelompoknya Santoso. Kalaupun dia keluar, kalau kita tidak rangkul, tidak berikan dia pekerjaan, dia akan bergabung karena dia bisa hidup di sana dengan cara menakut-nakuti orang Poso, menakut-nakuti Bupati Poso. Kan betul ya? Bupati Poso takut itu. Saya pernah ketemu amplopnya Bupati di kelompoknya Santoso. Ya kan? Ada tulisan Bupati Poso. Gitu. Dan saya pernah ketemu juga amplopnya BNPT di kelompoknya Santoso. Tempat saya bekerja. Ya kan? Karena pembinaan kita belum mendalam, belum sampai. Itu dia, makanya namanya program deradikalisasi. Ini adalah untuk mereka. Amerika menolak. Saya ditertawakan di Amerika. Kalau kita memberikan dana, pasti buat teroris. Wah, kamu udah ngasih uang hidup teroris dong. Caranya seperti apa? Bagaimana kita menggalang dia dengan keluarga supaya tidak bergabung dengan kelompoknya lagi? Kita kasih pekerjaan, kita kasih keterampilan, bertani, berkebun, menjahit, dan lain sebagainya. Dia bisa hidup di luar kelompoknya. Nah, di bawah pengawasan TNI Polri yang ada di wilayah. Itu sebenarnya Pak. Begitu tahun 2010 ke sana kita pulang, ketawa aja kita. Dia tidak mau, ya negara-negara kita kok. Ya, cara-cara kita sendiri. Akhirnya mereka melihat. Kita lakukan terus pembinaan. 2011 mereka panggil lagi. Dan dia setuju. Akhirnya sejak serangan Al-Qaeda ke Amerika berjanji tidak akan melakukan serangan lagi ke kelompok-kelompok kantong-kantong teroris. Tapi dia akan memberikan anggaran yang besar untuk menghilangkan paham-paham radikal ini. Tidak menggunakan kekuatan militer lagi, tapi paham yang dia hilangkan. Ini sedang dilakukan. Jawab di sini pelan-pelan. Ini namanya apa? Ada di mana? Sampai 10. 1, 2, 3. Depan. 4. Masuk depan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan 2. Baru keluar sini. Depan. Maju. Mengangkat tangan itu perlu percaya diri, ya kan? Ya, ini yang boleh dibisikin sama saya, biar dia nggak dengar. Gimana ini? Sama kan jawabannya? Ya. Mana adanya Jum? Mantap. Ya.
Semenang itu juara 2 kali. Makanya saya hitung sampai 10. 3 pertama jawab, sudah. Itu rezekinya memang. Ya. Ini di mana ini? Ini Morowali. Ini tempat kita. Ya. Ini tempat kita. Ini Morowali, Pak. Kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah tahu, kita hanya tahu isunya. Banyak tenaga kerja Cina yang ada di Morowali. Orang televisi memberitakan, saya ditelepon sampai pejabat-pejabat negara telepon saya. Masa kamu nggak bisa kenalin Morowali? Saya sudah lihat Morowali, saya sudah ke sana. Nanti saya cerita. Lihat, lihat. Lanjut. Ini Pak. Ini ada 3 power plant yang sudah jalan 2. Ya, kalau orang Indonesia, kalau kita bangun power plant seperti ini, 3 tahun belum selesai. 3 tahun belum selesai, Pak. Dia 1 tahun 1 power plant. Ini dia. Dia mau bikin 3 dan nanti akan 4 di sini power plantnya. Itu sumber tenaga listrik. Itu aja di Morowali. Bayangkan ini, berapa pabrik Pak dia buat nanti. Nah, lanjut. Ini Pak, ini hotel yang dia pakai nanti, depan pantainya. Untuk tinggi untuk karyawan dan sebagainya lain lagi. Ini hotel yang dia buat. Kita nggak lihat. Morowali ke kampung. Ke kampung itu ke hutan. Ya kan? Coba dia bangun seperti ini. Lanjut. Ini apa? Lanjut lagi. Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah lihat kan? Jangan. Lanjut. Ini Pak, rencananya. Ini smelter, 600 ton MPE ini. Ini stainless steel, ini smelter. Ini Pak, ini smelter PT yang lain. Ini lihat, stainless steel. Ini lihat, power plant-nya. Tadi saya sebut tadi. Terus kan? Nah, ini gas-nya. Adik-adik, anak-anak guru mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Kalibatu, kalau kita tidak mencermati ini, kalau kita tidak tahu ini, kita pasti akan hanya jadi penonton. Saya sudah ketemu Bupati Morowali, dua-duanya. Di Morowali akan dibangun satu politeknik khusus orang Morowali. Karena mau tidak mau, Morowali akan menjadi kota industri. Bapak bertanggung jawab segera mendidik masyarakat Morowali menjadi masyarakat yang tahu industri. Kalau dia tidak tahu, Pak, kasihan hanya penonton. Seperti kita sekarang ini. Saya inginnya dari PT ini berceramah kepada seluruh mahasiswa. Saya temani nanti bagaimana ke depan ini dan apa yang akan dilakukan di sana. Ini peluang buat kita. Adik-adik ini, anak-anak saya harus memanfaatkan lokasi ini. Tempat ini ada Sulawesi Tengah. Baik yang teknik dan ilmu apapun bisa berguna di sini. Ini tempatnya. Mau tahu nggak nih berapa investasi untuk membangun seperti tempat ini? Ini diprediksi akan menjadi kota industri terbesar di Asia Tenggara. Tepuk tangan dulu. Sementara kita di sini nggak diam. Kita apa? Padahal ada kota yang berbangun besar sekali. Kita tidak siapkan tenaga kerja kita, tidak siapkan sumber daya manusia kita di tempat yang luar biasa seperti ini. Tadi malam saya telepon sama humasnya ketika, Mas, saya bilang sama humasnya, berapa investasi yang diperlukan membangun sekarang ini? 65 triliun rupiah. Apa jaminannya bangsa Indonesia atau Kabupaten Morowali atau Provinsi Sulawesi Tengah kok mau ada orang investasi 65 triliun tanpa jaminan apa-apa di sini? Jaminannya apa, Pak? Orang mau pinjam motor aja, mau ambil motor, udah jaminan dulu.
surat pegawai atau pengangkatan. Yang pegawai, yang tidak, apa dulu? Sertifikat. Ini orang investasi. Ada negara yang investasi 65 triliun rupiah tidak menggunakan jaminan apa-apa, hanya kepercayaan bahwa provinsi ini masyarakatnya bisa menerima dan bangsa ini bisa maju. Keinginannya pasti maju. Karena mau tidak mau masyarakat di sekitar harus ikut dalam industri yang ada. Ini normal. Siapa yang investasi di sini? Cina. Cina yang investasi. Karena adik-adik, mungkin Pak dosen sudah cerita semua, kita juga. Saya harus sampaikan secara umum pikiran-pikiran yang harus kita sama-sama sepakati dulu. Kita bangsa Indonesia sudah sepakat tidak ikut blok mana-mana, tidak ikut ke Amerika, tidak ikut sama Rusia, tidak ikut sama Cina. Kita non-blok. Tapi bangsa ini kan harus membangun, ya kan? Negeri ini kan harus dibangun. Karena kita tidak punya uang, kita tidak ikut sama siapa, kita harus memanfaatkan negara-negara besar di dunia ini yang punya uang. Siapa sekarang negara yang paling banyak uangnya di dunia ini yang memunculkan kepada kita? Amerika. Terbatas. Amerika saja masih pinjam sama Cina. Betul ya Pak? Betul ya Pak? Banyak itu pinjamannya Amerika sama Cina. Masih pinjam sama Cina. Rusia lagi baru mau bangun, mau hidup, uangnya memang banyak. Jepang uangnya banyak, tapi dia teliti, harus ada jaminan, ya kan? Harus teliti, sangat teliti dia menggunakan uangnya. Jepang uangnya banyak, ya kan? Sama dengan Inggris, begitu juga negara-negara lain. Akhirnya karena Indonesia tidak ikut mana-mana, sepakat bahwa kita menggunakan yang ada, yang mudah, yang bisa masuk akal. Nomor satu, Cina tidak menggunakan apa-apa. Semuanya kita akomodir. Indonesia mengakomodir semua kepentingannya yang ada di sini. Rusia membangun rel kereta di Kalimantan, ya kan? Jepang membangun kereta cepat yang ada di Jawa. Semuanya ikut. Ini kita di Sulawesi Tengah ada kebetulan Cina yang masuk di sini. Saya ke sana Pak. Saya pakai helikopter. Biar kita lihat dari atas. Ada, kita bersombong sedikit Pak. Di sana punya helikopter. Tapi saya bilang saya enggak. Saya bawa helikopter polisi aja sendiri. Karena kalau saya bawa pakai helikopter sana, wah, itu orang bilang Pak Kapolda so CKN. Saya membela kepentingannya Cina nanti, ya kan? Saya melihat, saya harus sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Memang betul tenaga kerja Cina di sana banyak, ya banyak. Dan mereka, saya tanya, lihat baraknya, lihat jam dia kerja, mereka bekerja jauh lebih banyak jamnya daripada kerjaan kita. Mereka kerja pakai target. Power plan yang satu itu aja 1 tahun selesai 1 tahun. Karena mereka tidak ada pesiar. Nggak ada Pak. Nggak ada yang pengen keluar gitu, nggak ada. Hanya kerja, pagi, tidur, bangun, makan. Kalau yang mengerjakan orang kita, beribut itu pasti. Kalau misalnya morali, sorry kita ini 2 bulan kemana-mana, ada istri di rumah gak tunggu. Ya, pernah PT ini menyatukan tenaga kerja asing sama orang Indonesia di satu proyek yang kecil, membangun mes. Contohnya, gampang kan mes? Semua konstruksi bisa membangun mes. Orang Cina digabungin sama orang Indonesia kerja. Beribut Pak. Ya, berantem, berkelahi. Yang satu ingin berhenti, yang satu ingin kerja. Iya, ya. Mana kerja tuh? Ini bahasa so beda-beda lagi. Ini ngomong apa? Ini bicara. Bagaimana tidak berantem? Udah itu waktunya makan, ya hanya 1 jam makan, selesai dia langsung kerja. Tidak ada lagi. Kita kalau makan 1 jam, makannya dulu setengah jam. Ada pisang sedikit-sedikit, agak mengantuk sedikit.
pada saya itu 1 jam. Belum merokok kita. Ini coba berapa jam lagi. Itu berantem Pak, akhirnya dipisahkan. Kita tidak bisa satukan. Betul, saya setuju, saya sepakat. Biarkan mereka kerja targetnya, tapi akomodir pekerja kita. Saya tanya lagi di sana, mana masyarakat Sulawesi Tengah? Aduh, sedikit. Yang ini orang Indonesia banyak sekali. Orang selatan semua Pak. Aduh, dari Sulawesi Selatan semua pekerjanya di sana. Bayangkan itu. Terus nanti kita jadi penonton aja. Ini PR, ini pekerjaan kita. Saya sampaikan di sini sebetulnya ini Pak, ini pekerjaan kita yang besar. Kita yang menyiapkan sumber dayanya, kita menyiapkan manusia-manusianya. Kalau deradikalisasi tadi hanya sekilas sepintas dan intoleransi juga saya kasih sepintas. Kenapa? Karena saya yakin semua yang di hadapan saya ini pasti bertoleransi. Kita punya toleransi, ya. Saya rasa banyak suara yang mulai mengantuk ini. Ya, sampai nanti yang belakang pokoknya bicara apa begini. Kalau dulu kita namanya roh ayam itu. Kalau makanya ini kan pejabat utama ini ada yang susah tidur. Saya bilang, kenapa saya nggak bisa tidur? Gampang. Coba nanti saya kasih tahu. Bawa rekaman dosen ngomong di kelas, bawa kursi kelas, nanti ngomong, nanti tidur sendiri. Kalau di rumah susah tidur, sudah bawa kursi. Saya bilang, mana? Kasih ruangan, kasih rekaman, kasih slide, tidur. Tidur sendiri nanti dia, susah tidur. Saya rasa saya nggak banyak-banyak. Kalau ada yang mau ngobrol, bertanya, banyak-banyak 5 saja ya. Ya, 5 saja. Nanti silakan dari mana-mana. Moderatornya biar Pak Mendawan. Kamu dulu yang mau bertanya. Silakan. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada yang salah. Ini bukan pelajaran. Silakan kita tukar pikiran. Yang tidak selesai di sini kita selesaikan. Atau anak-anak saya, ini keluarga saya semua. Ya, janji saya adalah mana yang belum punya SIM? Kalau gitu gini aja, habis ini semua tunggu depan tilang. Nanti ajukan ya, ada Kapolres, ada semua, pokoknya data laku. Kalau nggak beres, kasih tahu saya. Tapi saya mohon maaf, bayar sendiri ya. Karena itu bayarnya ke bank, bisa itu langsung ke bank itu Pak. Ya, silakan Mendawan. Baik. Nama saya Akram Pak. Akram dari FKIP. Saya ingin bertanya. Karena sebelumnya saya sempat mendengar berita bahwa Pak Panglima TNI, Pak Gatot Nurmantio itu begitu gusar melihat keadaan Indonesia dan juga keadaan dunia luar begitu. Dan menurut pandangan beliau bahwa salah satu sikap yang harus kita timbulkan untuk mempersatukan negara ini sesuai dengan tema mungkin adalah nasionalisme. Jadi menurut pertanyaan saya, bagaimana nasionalisme itu menurut pandangan Bapak terhadap Indonesia kita ini? Yes. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh perkembangan Pak Rektor serta seluruh rekan dengan Bung Lako. Saya Jaya Nurdi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Saya mau sampaikan ke Pak Kapolda. Tadi sudah diberi informasi tentang bagaimana Morowali dibangun. Saya butuh penjelasan dari Pak Kapolda melalui forum ini mungkin tentang dampak negatif dari ini. Karena kita sudah lihat di berbagai media, di medsos juga ada, ditemukan sekelompok warga negara Cina di Bogor menebar bibit dengan virus, indikasi-indikasi seperti ini. Kemudian narkoba diselundupkan melalui berbagai dalam tiang dan segala macam. Ini kita temukan. Kekhawatiran saya bahwa daerah Morowali ini
Saya bolak-balik Morowali sebelum jadi wakil rektor itu 2 kali sebulan. Jadi saya kenal wilayah itu. 2 hari lalu saya ke hotel Grand Duta. Itu setiap hari ada warga Cina, kira-kira ada 4 bus. Saya tidak tahu apakah perpanjangan visa diurus. Maksud saya apakah pihak kepolisian memantau perkembangan ini. Saya khawatir kalau jumlah ini sudah begitu banyak, tiba-tiba ada penyusupan senjata. Karena indikasinya lalu waktu di Santoso ditemukan 1 orang warga negara China. Bisa dibayangkan Pak, kalau sudah warga negara China masuk sampai 40.000 orang di sana, ya syukur kalau mereka warga negara pekerja. Kalau itu adalah tentara pilihan Cina, ini luar biasa, tentara merah, ini gawat kita ini. Kekuatan Polda saya kira tidak bisa menandingi. Nah, saya butuh penjelasan dari Pak Kapolda, apakah antisipasi seperti ini sudah dilakukan dan bagaimana melibatkan anak-anak mahasiswa ini supaya bisa bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mempertahankan NKRI. Terima kasih. Menurut saya, menurut kita boleh berbeda-beda. Ya kan? Yang penting adalah semua kepentingan yang ada sama kita itu duluan kepentingan nasional, duluan kepentingan negara ini daripada kepentingan kita pribadi. Itu dia nasionalisme. Membangkitkannya pun akan berbeda-beda. Panglima TNI punya cara sendiri, tentunya saya punya cara sendiri. Itu misalnya. Tapi yang paling penting adalah kepentingan negara ini harus di atas ditempatkan kepada kepentingan pribadi. Itu memang sulit, tapi harus dibuktikan. Tidak dengan mulut, tapi dengan pekerjaan, dengan bekerja. Ya, gitu ya. Saya rasa itu kalau kepentingan nasional. Ya, kan? Mudah-mudahan menjadi apa ikan nanti ini? Jadi guru. Jadi guru bukan guru yang baik, gitu. Nasionalismenya tinggi. Ya. Karena nasionalisme itu bukan hanya punya TNI Polri, tapi semua masyarakat harus punya itu. Dan itu harus ada di dalam badannya. Ya, negara ini akan menjadi maju. Yang berikut, Pak, ini kita rekaman ini. Kalau mahasiswa mau berdemo nih Pak, aduh, dia harus datang sama saya. Saya terima Pak, itu anak-anak saya. Betul ya Pak? Apapun mahasiswa lakukan sama saya, pasti saya terima. Karena mahasiswa akan dilakukan anak-anak saya. Gini, Pak, masalah tenaga kerja Cina. Kita ini di Indonesia masih bingung. Bingungnya itu mana sih omongan politik, mana kepentingan politik, mana kepentingan nasional yang sesungguhnya. Apa yang terjadi sesungguhnya, apa yang terjadi di media, apakah sudah sinkron atau belum. Nah, karena pemilik media ini adalah orang-orang yang ada di dalam politik. Itu dia Pak. Kalau media yang berseberangan hari ini belum mendukung pemerintah, ancaman besar tenaga kerja Cina. Pasti nih Pak, yang salah nonton televisi kita. Mohon maaf Pak, saya nggak menggurui, saya mohon maaf. Karena saya melihat langsung, kita juga tahu persis ada 3.000 lebih tenaga kerja yang ada di Morowali. 1.000 bekerja di kelompok lain, 1.000 bekerja di kelompok lain, targetnya beda-beda. Kira-kira. Tapi setelah saya cek, ternyata tidak sampai 3.000, hanya ada 2.000. Terakhir dari malam saya telepon, hanya ada 2.000. Karena dia harus sesuai target, bekerjanya baru pulang. Kemarin sama kepala kantor imigrasi, kita ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa. Beribut Pak imigrasi. Karena ke Morowali itu lebih dekat dari Kendari daripada dari Palu. Palu itu belum ada pesawat yang ke Morowali, bandaranya belum jadi, hampir. Ya. Terus perjalanan lewat darat, jalannya belum nyaman. Berapa jam Pak Morowali mau pakai darat? 12 jam, jauh itu. Kalau haji satu, kalau mau berangkat haji sudah hampir pulang setengahnya. Berangkat haji pulang setengahnya lagi. Ya kan 8 tambah 4 ya udah 12. Itu Pak. Jauh Pak, luar biasa. Jadi kemarin tenaga kerjanya dari Kendari
masuk dari Kendari, mereka pakai kapal laut, hanya 3 jam sama wali. Marah imigrasi kita. Bagaimana pencatatannya? Bagaimana lain-lain sebagainya? Mulai kita fasilitasi. Oke, bangun saja di mana di sana kantor imigrasinya. Ya kan, terima saja di situ. Nah, ini mulai sedang dikerjakan, Pak. Mudah-mudahan betul. Kalau enggak, dari Palu ke sana tidak tercatat pekerjaannya harus rampung. Ya, itu masalah tenaga kerja dulu, Pak. Masalah serangan Cina ke Indonesia. Narkotik dulu. Narkotik memang banyak orang Cina yang bawa, tapi hampir semua banyak tertangkap. Tapi kalau pekerja bawa narkotik sampai hari ini belum ada, Pak. Ya, memang tukang jual beli narkotik orang Cina yang bawa ke sini. Itu yang harus dibedakan. Tapi kalau pekerja Cina bawa narkotik belum ada, karena dia nggak bawa apa-apa di sini pasti. Ada barang besar sedikit pasti diperiksa. Itu masalah narkotik. Masalah teroris. Ada 6 orang Cina yang berada di Poso bergabung dengan Santoso. Ada 4 yang akan bergabung tertangkap di Pagi Muntor. Itu orang Cina semua. Tahun 2015 saya ke kampungnya di Cina, namanya di provinsi Xinjiang. Xinjiang itu kotanya namanya Urumqi. Saya ke sana, Pak. Saya cek DNA-nya. Karena paspornya orang Cina yang ada di sini semua itu orang Turki. Paspornya paspor Turki, jadi Turki mengaku kita harus temukan DNA yang ada di Cina, bahwa memang mereka betul keturunan Turki tapi bermukim di Cina. Di provinsi Xinjiang itu memang mayoritas masyarakat Muslim penduduk aslinya. Saya ketemu dan kita ketemu orang tuanya, DNA-nya diambil dengan catatan, kalaupun nanti anak saya ada DNA-nya sama dengan saya, tolong jangan pulang ke sini. Kalau ke sini pasti akan dibunuh berikut saya dan keluarga saya. Itu, Pak. Makanya ketika kita operasi di Poso, ada 6 orang Xinjiang, semuanya termasuk kubur di Palu. 6-6-nya itu saya sudah kubur di Palu. 6-6-nya, karena tidak ada yang hidup. Saya pengennya hidup, dia pengennya meninggal, jadi sudah. Biar 6-6-nya, Pak. Jadi 4 tertembak, 2 alam yang bunuh dia. Dia 1 hanya di sungai terbentur, 1 sakit. Jadi 6-6-nya sudah meninggal dunia. Yang orang Cina, Pak. Yang tertangkap 4 di bawah orang Cina sebelum bergabung sama Santoso itu sudah dihukum di Jawa. Hukuman minimal 6 tahun. Cina sedang menunggu. Kalau 6 tahun selesai, saya akan ekstradisi ke Cina dan langsung hukum mati. Dia pesan sama kita, bisa nggak dihukum mati di sini? Beda hukumnya. Mana ini ngarang-ngarang itu. Iya. Beda kita punya hukum, ya kan? Beda hukumnya. Dia hanya bergabung saja bisa dihukum mati. Itu, Pak, masalah tenaga kerja. Jadi saya mohon maaf sebelumnya, kalau masalah tenaga kerja Cina yang ada di kita, semua orang-orang Cina yang ada di kita concern, kita sangat antisipasi, kita akomodir keinginan masyarakat. Tapi itu dia, jangan terlalu berdengar di televisi karena kepentingan politiknya lebih tinggi, Pak. Jadi ya silakan bapak-bapak, anak-anakku terjemahkan sendiri. Kita beda ngomong politik ini. Ya kan, bahaya susah. Jadi kepentingannya beda-beda, beritanya juga beda-beda. Itulah tenaga kerja. Padahal kebijakan negara ini, kalau kita tidak ambil uangnya Cina, pasti diambil sama orang. Pasti orang lain yang menggunakan. Kita nggak akan kerjain apa-apa. Dengan morowali yang tidak ada apa-apa. Ya kan, di ujung sana itu orang dulu bilang jin buang anak. Jin aja nggak buang anak di sana. Karena sepi di sana, ya Pak. Sekarang sudah mulai ramai, pasti menjadi kota industri, kota besar. Kita harus dukung program pemerintah, sumber dayanya kita siapkan. Mudah-mudahan Tadulako menyiapkan, adik anak-anak saya akan ada di sana, kita akan lebih senang. Karena mereka bekerja hanya membangun
Saya bekerja hanya membangun, karena uang saya banyak ini yang harus digunakan secara betul, baik dan sesuai target. Dia kerjakan sendiri, tapi saya hanya bangun. Silakan nanti Anda siapkan tenaga kerjanya atau belajar sama kita untuk mengoperasikan pabrik-pabrik yang ada di sana sekarang. Masalahnya dengan sebesar itu, ini 1 tahun lalu kita ke sana juga nggak selesai. Tenaga kerjanya lebih banyak itu nanti di sana, ya kan? Nah, kita siapkan Pak, kita siapkan Indonesia-nya. Mohon maaf ya Pak. Jadi sudah berkali belum tadi? Sudah. Saya pengen juga nanti. Terima kasih. Ada 3 lagi yang lain, silakan. Melihat dan kita sudah tahu bahwa penyebaran paham ini juga tidak hanya secara langsung, tetapi kita lihat di media-media sosial itu sudah banyak, dan tentu saja sebagian besar dari kita sudah menggunakan media sosial. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kalau memang kepolisian ini bertanggung jawab terhadap penyebaran paham tersebut, saat ini bagaimana bentuk pengawasan kepolisian terhadap penyebaran pemahaman radikalisme dan intoleransi di media sosial. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang muncul pada saat Bapak menjelaskan dengan tujuan deradikalisasi di Indonesia. Kalau namanya saya melihat bahwa kita hanya tinggal menunggu waktu sampai polisi dunia yang tidak tahu kapan kita akui mereka jadi polisi dunia itu mau mengamankan negara kita. Kampanyenya Pak Presiden kita kemarin itu Trisakti dengan 3 kesaktian yang diunggulkan. Tapi melihat berapa ribu tadi tentara Amerika yang kalau umpamanya kita hitung-hitung, maka kepentingan yang dibawa pada saat satu kapal induk Amerika yang kemarin diperlihatkan Panglima TNI sudah ada di Australia, itu kita baca-baca berarti kepentingan sumber daya alam. Seperti yang Bapak bilang, 70% konflik itu terjadi karena sumber daya alam. Dengan kekayaan Indonesia yang sekarang, maka haruslah kita berpikir ada apa dengan itu? Ada apa dengan itu? Dan bisa saja, karena saya juga bingung kenapa sampai pada saat ada konflik di Irak, Amerika itu seolah-olah punya legitimasi untuk mendamaikan. Karena kan kita tidak punya polisi dunia Pak. Yang kita tahu itu kita punya militer di setiap negara. Nah, dan konflik yang terjadi, kalau saya melihat konflik yang terjadi ini antara sudah Amerika yang memberontak karena negaranya sudah tidak membela juga. Nah, maka yang saya mau tanya dengan Bapak, kalau umpamanya terjadi konflik di Indonesia, apakah Pak Kapolda atau Bapak Kapolri itu rela polisi dunia tadi itu yang mengamankan negara kita? Begitu. Dan yang selanjutnya yang terjadi adalah invasi sumber daya alam seperti yang sudah terjadi di negara-negara lain pada saat polisi dunia ini sudah masuk di negara kita. Terima kasih. Pertama, masalah media sosial. Hari ini Polri tahun 2017 telah membentuk satu direktorat cyber. Tujuannya adalah menangani masalah-masalah media sosial, terutama adalah ketika memberikan paham-paham radikal, paham-paham yang kita belum tahu sebelumnya kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Mereka akan selalu melakukan patroli. Kita saat ini beberapa kali sudah ribuan kali atau ratusan kali menutup konten-konten tertentu, bahkan bekerjasama secara internasional dengan polisi seluruh dunia untuk menutup konten-konten tertentu agar tidak menularkan paham radikal di negara-negara masing-masing. Akan tetapi menutup itu tidak menyelesaikan masalah, karena siapa cepat menutup, dia bukan itu gampang. Membukanya kembali gampang, dengan nama lain, samaran lain, dia buka lagi.
Yang terjadi adalah saat ini seperti itu. Kita sudah bekerja sama dengan dunia internasional dan polisi internasional bahwa kita akan menghukum secara global, kita akan menghukum siapa penyebar konten yang ada di kota-kota mereka. Yang sampai saat ini belum tertangani adalah yang ada di Suriah dan Irak. Dari sana mereka menyebarkannya, itu sulit menangkapnya. Tapi yang ada di Malaysia, yang ada di Amerika, yang ada di Jepang, yang ada di Australia, itu bisa ditangkap semua. Polisi-polisi bekerja sama untuk menangani masalah bom radikal. Jadi di sini juga kita sedang melakukan itu. Saya bekerja sama dengan ada Krimum, kita punya cyber dan Krimsus juga, jadi sama-sama. Alat-alatnya sudah ada di kita sama-sama menangani masalah ini, pemahaman radikal yang masuk ke Selatan. Itu ya, jawab ya. Yang berikut. Wah, rela nggak rela? Pasti kita terela. Masa lagu normal? Rela. Kalau pertanyaan rela pasti nggak rela. Saya bilang kalau selama saya masih hidup, ya kan? Selama saya masih hidup, taruhannya adalah jiwa raga saya. Karena ini memakan waktu cukup lama, jadi saya juga harus mempersiapkan generasi yang akan datang menghadapi masalah-masalah seperti ini. Yang tadi saya ceritakan, keresahannya Panglima TNI dengan kita sama. Jadi hilangkan rasa radikal atau kesombongan kita terhadap kepentingan kita sendiri. Perkuat kesatuan bangsa Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika yang saya bilang tadi hebat kita bisa berbahasa Indonesia dari ujung Aceh sampai ujung Papua, itu nikmat Allah yang luar biasa dan itulah buktinya kesaktian bangsa Indonesia. Kita tidak perlu maju seperti negara yang lain, yang penting kita bisa mempertahankan negara ini maju berkembang sesuai dengan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Mudah-mudahan cita-cita nenek moyang kita, cita-cita kita akan terwujud semua untuk membangun negeri. Ya, di tangan anak-anak ini dan adik-adik saya ini, bangsa ini akan terwujud. Ya, itu saja. Kalau ditanya lagi, sekali lagi, saya nggak rela. Bila perlu, kalau mati kita hidup lagi. Dan orang lawan untuk polisi dunia, ya kan? Sampai masuk ke sini. Kalau perlu, itu Pak, itu janji saya dan itu ada janji saya. Begitu juga pasti dengan seluruh anggota saya yang ada di sini. Terakhir, berapa jam kita bicara? Abdul Wahid, nah, itu mapalah dia, biasa di alam luar. Menghadapi MEA sama dengan menghadapi serangan terorisme. Bangsa ini harus siap, harus kuat menghadapi ekonomi global, apalagi ekonomi Asia Tenggara. Kalau kita tidak mulai menyiapkan sumber daya manusianya, kita akan tertinggal. Ya, saya bertanya, negara yang maju itu negara yang mana sih? Sebenarnya, apakah yang sumber dayanya, sumber daya alam besar? Apakah yang sumber daya manusianya hebat? Ternyata bukan. Saya bertanya-tanya, hasil penelitian juga bukan. Saya lihat negara yang makmur itu Selandia Baru, Swedia. Kok bisa ya? Sumber daya alamnya biasa saja. Manusianya pintar-pintar, banyak orang pintar di negara kita. Apa yang ditanam di Swedia, negara yang di sana, hutannya sedikit, tapi bisa produktif. Bayangkan aja, hutan di Swedia itu bisa produktif. Lebih banyak hutan di kita. Jauh lebih luas hutan di kita. Hutan kita coba. Tapi tidak ada yang produktif. Di sana produktif. Nanam 25 tahun panen. Sebelum panen tanam lagi, bisa berjenjang. Semuanya nanam. Jadi setiap 5 tahun mereka akan panen terus. Dan panen terus. Hutannya tidak pernah sepi, tidak pernah habis. Dan contoh hutan yang paling bagus adalah di Swedia. Dia tanam, dia pohon, kita enggak tebang. Nanti nanam nenek moyang tanam sudah. Ya kan? Saya tanya kita bertanya, apa sih yang membuat mereka maju? Apa sih? Dan Swedia menerima imigran dari manapun.
Setelah dia baru terima juga, tapi dengan catatan dia akan sekolahkan dulu. Sekolah apa namanya? Ternyata kuncinya adalah satu. Saya akan tanamkan semua orang Swedia dan semua orang Sedia Baru adalah kejujuran. Karena kejujuran itu pangkal segalanya. Tidak akan kita bisa hidup, percuma orang pintar tanpa kejujuran, percuma sumber daya banyak tanpa kejujuran. Ternyata di negara sana yang ditanamkan adalah satu, kejujuran. Ini Pak, ternyata PR kita sudah jujurkah bangsa ini, sudah jujurkah kita? Nah, kita perbaiki semua. Mudah-mudahan ke depan dengan iman dan takwa kita berusaha menjadi orang-orang yang jujur, terutama terhadap diri kita sendiri. Modalnya jauhi narkotik, jauhi segala macam adalah kejujuran kita. Ya, itu saja dari saya. Mudah-mudahan berkenan. Maaf apabila ada kata yang salah. Masih banyak pertemuan lain yang kita bisa ketemu. Ini kan baru di kelas, kita bisa bocor-bocor sama-sama. Nanti ya kan? Kita bisa mengiris sama-sama di luar. Tuh, kan masih banyak kesempatan. Kita bisa jalan pagi, bisa apa segala macam. Jangan hanya di kelas. Di kelas itu sudah mulai ada pengantur ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna untuk kita semua. Kalau ada yang salah, berarti itu dari saya. Ya, itu dari saya. Bisa diprotes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.